Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore dan selamat datang di Hotel Borobudur Jakarta di 16 Oktober 2025 ini. Dalam acara yang sangat luar biasa. Selamat datang dalam acara Republika ESG Now Awards 2025. Boleh kita berikan semangat dan tepuk tangan yang paling luar biasa sore hari ini Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih. ESG Now Awards ini adalah event tahunan yang digelar oleh Republika untuk mengapresiasi perusahaan dan lembaga yang telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip environment, social, dan governance. Dan tahun ini tentunya luar biasa sekali, ESG Now Awards mengangkat tema Building a Sustainable Future Through Local Warriors and Real Action. Dan senang sekali bersama dengan saya Michiko Farahdiba yang dapat membawa acara untuk sore hari ini. Dan sebelum kita memulai rangkaian acara, izinkan saya menyapa para tamu kehormatan yang sudah hadir. Yang terhormat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Kepada yang terhormat, Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Agus Jabo Priyono. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Edi Suparno. WKBP BUMN, Bapak Teddy Barata. Selamat sore dan selamat datang yang terhormat CEO Mahaka X Bapak Roni Sugiada. Dan tentunya pemimpin redaksi Republika Bapak Andi Muhyiddin. Dan Direktur Republika Bapak Rangga Danu Prasetyo. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan tentunya sebelum kita mengawali seluruh rangkaian acara agar seluruh kegiatan kita berjalan lancar dan penuh berkah. Tentunya kita bersama-sama akan memanjatkan doa. Dan untuk kali ini, kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Nasyi Nasrullah. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama untuk yang
beragama non-Islam, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Muslim, marilah kita berdoa bersama saya. Astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang pemilik langit dan bumi, penguasa alam semesta, yang tanpa rahmat-Mu kemana kami hendak bermuara. Ya Allah, wahai Engkau penakluk bumi dan segala isinya, izinkan kami dari relung hati paling dalam, dari sudut kecil marca pada yang kami huni, dengan segala nista yang melekat dalam diri kami. Izinkan kami, wahai Sang Maha Rahman, memohon ampun atas segala laku yang memirau, atas ragam sikap batin yang berjejas terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan alam kami. Ya Allah, laka mulkus samawati wal ard, Sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Siang hari ini, sore hari ini, dalam hajatan ESG Now Award, limpahkan keberkahan, hamparkan bagi kami kuasa terbaik-Mu. Sejatinya ini adalah ikhtiar sederhana dari kami, tanggung jawab sebagai khalifah, amanat isti'mar, mengelola bumi beserta segala isinya dengan sebaik-baik perlakuan. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Misi ini teramat berat namun bermartabat, sebagaimana Engkau tuangkan dalam kalam suci-Mu. Engkau sandingkan amar pemakmuran bumi dengan perintah bertaubat. Betapa sakral perintah itu. Namun sekerap kami membacanya, merenunginya, seiring dan sesering itu pula kami mengabaikannya. Beribu kali peringatan dan tanda alam Engkau berikan, berjuta kali jua kami mencuaikan. Ya Allah, wahai Engkau Sang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah bimbingan kepada para pemimpin, para guru, pendidik, hakim, dan stakeholders negara ini, agar setiap kebijakan, arahan, dan langkah yang mereka ambil sejalan dengan lima tuhibbuhu wa tardah, dengan apa yang Engkau cintai dan apa yang Engkau ridhoi. Jagalah selalu negeri yang kami cintai ini, jadikan baladan aminan mutmainnan, baldatan thayyibah, negara yang aman, rukun dan damai dalam bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan senantiasa optimis menjemput rahmat dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Qawi, ya Jabbar, berikanlah kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang tertindas dan lemah di segala penjuru dunia. Selamatkan dan lindungilah saudara-saudara kami di Palestina. Engkaulah sebaik-baik penolong. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Hanya kepada Kamu kami mengadu atas kesulitan yang kami hadapi, dan Engkaulah penolong kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya Bapak Nasi Nasrullah, dan semoga doa tadi membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk membuka ESG Now Awards 2025, mari kita dengarkan sambutan dari pemimpin redaksi Republika. Yang terhormat Bapak Andi Muhyiddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Pak Edi Suparno, Wakil Kepala BP BUMN Pak Teddy Berata, kemudian yang saya hormati Wakil Menteri Sosial Pak Agus, terima kasih atas kedatangannya. Yang saya hormati dalam perjalanan Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid, kemudian juga dalam perjalanan Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia, kemudian yang saya hormati Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwar Sirait yang diwakili oleh Sekjen Pak Didil Khairil. Duta Besar Turki untuk Indonesia His Excellency Mr. Talib Kucukkan. Rektor Universitas Indonesia Profesor Heri Hirmansyah. Terima kasih Pak. Wakil Rektor LSPR Taufan Teguh Akbari, CEO Mahaka Paroni, para pemimpin perusahaan baik pemerintah maupun swasta, sahabat saya para pemimpin redaksi, dan tentu saja teman-teman dari komunitas dan para tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di siang yang istimewa ini. ESG Now Awards 2025. Sudah sore ya. Izinkan saya mulai dengan sebuah kisah dari pesisir utara Jawa. Dari sebuah desa bernama Mayangan di Kabupaten Subang. Dulu dari halaman rumah warga, mereka bisa melihat tambak luas, pohon kelapa, dan matahari terbenam di balik laut utara Jawa. Sekarang sebagian daratan itu hilang, perlahan ditelan air asin. Gelombang datang tak lagi menunggu musim. Setiap kali pasang, rumah terendam, dinding runtuh, fondasi ambles. Sebagian warga memilih pindah, sebagian lain tetap bertahan. Bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena disitulah kenangan dan kehidupan mereka tertanam. Kisah Mayangan ini bukan cerita tunggal. Ia adalah wajah nyata dari krisis iklim yang sedang kita hadapi. Banjir, kekeringan, udara kotor, hilangnya pesisir, semua itu adalah peringatan bahwa waktu kita semakin sempit. Karena itu keberlanjutan bukan lagi pilihan moral, tetapi kebutuhan bersama agar bumi tetap bisa kita huni. Dan untuk menjawab tantangan ini tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri. Pemerintah tidak bisa sendiri. Dunia usaha tidak bisa sendiri. Media juga tidak bisa sendiri. Melalui ESG Now, Republika ingin berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia yang kadang berjalan sendiri-sendiri, korporasi, dan masyarakat. Kami ingin menegaskan bahwa ESG bukan sekedar laporan tahunan,
bukan cuma target emisi, tapi tentang manusia dan komunitas yang merasakan dampaknya. Karena itu, tahun ini kami menyoroti local warriors, para pejuang di akar rumput, mereka yang mencintai bumi dengan tangan kotor, namun dengan hati yang bersih. Karena keberlanjutan sejati itu lahir dari lapangan, dari desa, dari semangat yang luas. Dalam proses penilaian, Republika menggandeng Surveyor Indonesia sebagai enrichment partner. Kami ingin memastikan penghargaan hari ini tidak didasarkan pada popularitas atau pencitraan, tapi bukti nyata. Penilaian dilakukan kualitatif dan kuantitatif, riset lapangan, analisis data, verifikasi independen. Tujuannya satu, memastikan bahwa penghargaan yang diserahkan hari ini benar-benar mencerminkan dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Kolaborasi ini adalah bukti ketika media, lembaga riset, dan dunia usaha bersatu. Kita bisa membangun standar baru praktik keberlanjutan di Indonesia. Hari ini, salah satu kisah yang akan kita rayakan datang dari pesisir timur Jawa. Ini spill sedikit ya. Seorang anak muda, dulu nelayan pencari ikan, kini justru menangkap harapan lewat menanam mangrove. Ia memimpin para nelayan menumbuhkan kembali hutan pesisir, menghidupkan ekosistem laut dan memulihkan penghasilan banyak keluarga. Dari situ kita belajar bahwa keberlanjutan bukan soal proyek besar, tapi soal keberanian memulai dari yang kecil dan melibatkan banyak orang. Pada 28 September lalu kami memulai langkah pertama lewat Climate Run. Kami mengajak komunitas pelajar, keluarga, dan masyarakat umum berlari sambil berkampanye menjaga air bersih. Acaranya bertepatan dengan Hari Sungai Sedunia. Sebagai bagian dari rangkaian ESG Now Movement, Republika juga meluncurkan komunitas Climate Warriors. Isinya anak-anak muda dan relawan yang turun langsung dan bersih-bersih sungai sampai edukasi ke sekolah-sekolah. Salah satu inisiatif perdananya adalah Republika Climate Warriors Go to School di SMP 292 Grogol, Jakarta Barat. Dan baru Sabtu lalu, kami bersama komunitas dan mahasiswa melakukan aksi bebersih leweng di Gunung Manglayang. Udara segar, keringat bercucuran, tapi senyum gak hilang. Kami percaya media sekarang bukan cuma menulis perubahan, tapi juga bagian dari perubahan itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, setiap kisah perubahan dimulai dari kesadaran, dan setiap kesadaran harus diterjemahkan menjadi aksi. Hari ini bukan sekedar penghargaan, tetapi pengingat bahwa kita semua punya peran. Mulai dari cara kita berbisnis, mengajar, menulis berita, sampai pada cara kita memperlakukan bumi tempat kita berpijak. Mari kita jadikan ESG bukan sekedar jargon, tapi jalan hidup. Bukan cuma tanggung jawab perusahaan, tapi juga komitmen moral seluruh bangsa. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra dan sponsor yang telah mendukung terselenggaranya ESG Now Awards 2025. Dukungan dari para mitra inilah yang membuat acara ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi panggung nyata bagi kolaborasi menuju masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan para tamu undangan. Namun percayalah, seluruh rangkaian acara ini kami siapkan dengan penuh ketulusan, semangat kolaborasi, dan kerja keras seluruh tim Republika dan para mitra. Terima kasih pula kepada para juri, komunitas, seluruh tim Republika yang telah menyalakan semangat gerakan ini. Selamat kepada para penerima penghargaan ESG Now Awards 2025. Semoga semangat hari ini tidak berhenti di panggung ini,
tapi tumbuh di setiap langkah kecil kita menjaga bumi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Muhyiddin atas kata sambutannya, luar biasa. Action-action serta kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Republika bukan sekedar penghargaan tapi juga berperan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Mengutip dari Bapak Andi Muhyiddin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saatnya kita akan menyimak Leaders Insight yang pertama. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR Saudara Kwidi Suparno, Wamensos, sahabat saya Pak Agus Jabo, Wakil Badan Pengelola BUMN Pak Teddy Barata, ini orang hebat ini. Boleh tepuk tangan. Dari Menkom Digi belum datang? Sudah ada atau yang mewakili? Pimret Republika Pak Andi Muhyiddin tadi memberikan kisah-kisah menarik kepada kita. Para penerima penghargaan, saya ucapkan selamat, tamu undangan, Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, semua yang saya muliakan, mohon maaf saya tidak sebut semuanya. ESG, itu mestinya budaya kita. Nenek moyang kita itu selalu mengajarkan mengenai lingkungan yang berkelanjutan, mengenai kebersamaan, gotong royong, kejujuran. Semua agama juga mengajarkan itu. Islam, cinta tanah air, cinta lingkungan, pohon aja mesti kita sayangi. Kalau teman-teman Bali, kita kenal juga Trihite Karana. Pohon aja disarungi. Sebetulnya budaya kita, tetapi mungkin karena perkembangan, semua mau cepat. Ya. ESG kadang-kadang jadi cuma 3 kata. Padahal itu sebetulnya perilaku dan budaya kita sehari-hari. Nah saudara-saudara, itulah sekarang yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Program-programnya itu hampir semua mengarah kepada apa yang hari ini diberikan penghargaan oleh Republika. Republika, terima kasih untuk Republika. Kita ambil contoh saja, karena kalau pidato-pidato katanya omon-omon, ambil contoh. Ya, oleh karena itu saya sama Pak Jabo ini dikenal garis keras. Ya. Karena kami memang cinta, bangga akan program-program yang kita lakukan, karena memang itulah sejatinya Indonesia. Misalnya baru-baru ini saudara-saudara saksikan Bangka Belitung, Presiden sampai hadir ke sana. Saya dulu waktu Menteri Kehutanan, saudara-saudara, saya sebagai pelaksana harian untuk penegakan hukum di Bangka Belitung. Ketuanya itu Pak Budiono, Wakil Presiden. Wakil saya Gubernur Bangka Belitung. Bertahan 1 minggu Pak, 7 hari. Hari ke-7 gubernurnya meninggal. Hari ke-7. Begitu berat yang dihadapi di sana. Karena kami riset di Bangka Belitung itu, kerusakan dampak daripada yang dilakukan pertambangan di sana itu, daripada yang diterima oleh negara, ya, dibandingkan kerusakan lingkungan, maka negara harus mengeluarkan 3.860 kali daripada yang diterima. Jadi kalau kita terima Rp1, maka negara kerusakannya itu harus mengeluarkan 3.860 sekian. Bayangkan, luar biasa.
Kenapa? Ya keserakahan, ilegal. Padahal sejatinya kita tidak begitu, orang Indonesia nggak begitu. Perilaku kita mestinya tidak begitu. Kita perlu investasi, tapi yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, yang ada kejujuran di situ. Itu contoh. Contoh kedua, saudara-saudara, tadi saya lihat ditayangkan bagaimana saya terima kasih anak-anak muda kita ada banyak sekali penggiat-penggiat lingkungan yang bersihkan sampah plastik, ya. Ada food waste, ada macam-macam. Itu luar biasa. Tapi ada yang lebih besar lagi. Kerusakan dampak sampah itu yang menggunung, Pak. Menggunung. Puluhan tahun. Jadi kalau di Jakarta saja, kalau Bantar Gebang itu kalau diukur tingginya gedung kira-kira sama dengan gedung 18 lantai. Nah, ini menjadi program prioritas Pak Prabowo. Bagaimana waste to energy menyelesaikan persoalan sampah yang puluhan tahun. Kemarin 11 tahun hanya satu izin untuk mengolah sampah keluar. Karena ruwet tadi menyangkut governance. Nah, ini kita pangkas. Saya sudah dapat Kepres, ini nyata, jadi nggak omong-omong kita. Saya sudah dapat Kepres 3 hari yang lalu, tapi sebelum Kepres keluar kita sudah kerja, ya. Sudah ada 33 kota yang akan segera dibangun waste to energy, pakai insenerator, bersih. Jadi satu tempat bisa 2000 ton, satu pabrik itu bisa 2000 ton. Jadi kalau Bantar Gebang itu bisa 4 dia. Yang sudah akan dikerjakan mungkin prosesnya karena kita tadi governance harus bagus, harus jujur, transparan, terbuka. Yang dulu 11 tahun satu, ini 33 kota kita akan selesaikan perizinan dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Sehingga akhir 2027 waste to energy di 33 provinsi itu ya insya Allah bisa selesai. Itu saudara-saudara. Apalagi ya? Pangan. Saudara-saudara, apa yang kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, Pak Presiden kita, ya, kita mesti swasembada pangan, pemberdayaan, produktivitas. Itu nilainya lebih tinggi sebetulnya dibanding hasil Bangka Belitung yang kita terima itu bisa kita mengeluarkan lagi untuk perbaikan lingkungannya 3.860 kali. Ya, asal ditata dengan baik. Dan ini sekarang yang kami lakukan. Saya juga diberi Kepres mengenai percepatan swasembada pangan. Saya ambil contoh, saudara-saudara sekalian. Baru 1 tahun ya, 1 tahun nilai tukar petani dari 101, 106 sekarang 124 setahun. Tahun lalu kita impor beras berapa itu? 4,5 juta. Hari ini di gudang Bulog kita sudah surplus 4 juta ton. Ya. Korelasi sama kesejahteraan petani jelas. Dari 101, 106 sekarang 124. Tahun lalu gabah 5.000 sekarang 6.500. Tengkulak-tengkulak di daerah kita sapu. Kenapa? Karena kita punya Kopdes. Nah, ini terkait. Koperasi Desa Merah Putih. Karena 1 hektar lahan kosong itu, kalau saudara tanam jagung, tanam padi, tanam singkong sekarang, tanam tebu, itu bisa menghasilkan 80 juta rupiah. Sekarang. Ya. Untuk sosial, kebersamaan, bahwa kita ini sebangsa dan setanah air, ekonomi kita kan Pancasila. Yang selama 28 tahun kita pasar bebas. Pasar bebas itu ya tentu sumber-sumber daya dikuasai oleh yang besar-besar. Namanya pasar bebas yang kuat. Akhirnya yang sebagian besar rakyat kita tertinggal. Saudara sekalian. Ini menjadi fokus utama. Ada namanya makan bergizi yang akan menerima 82 juta. Saudara-saudara bayangkan. Kalau 82 juta penerima manfaat, 1 hari telur 1 kita butuh 82 juta telur 1 hari.
perlu buah-buahan, perlu sayur, perlu ikan, perlu beras. Pak, nanti tanam apa saja di desa-desa laku. Ibu-ibu bisa piara ayam bertelur, bisa bikin tambak untuk ikan, bisa tanam sayur, bisa tanam buah, laku. Masyarakat kita gizinya akan naik. Kalau rata-rata IQ sekarang 70-80, nanti bisa 100 diukur. SDM kita menjadi kuat fisiknya, karena gizinya cukup dan cerdas. Tapi saudara-saudara sekalian tentu tidak bisa pemerintah sendirian. Maka terima kasih kepada Republika, terima kasih kepada teman-teman semuanya, para pihak swasta semuanya, karena kita tidak mungkin tadi. Mari saya mengajak SDG ini kita kembalikan menjadi perilaku budaya bangsa kita. Terima kasih, selamat untuk Republika, selamat untuk penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, luar biasa sekali atas sambutan dan juga pemaparan yang sangat-sangat inspiratif. Sekali lagi Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan. Baiklah, hadirin yang terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia. Kini tiba kita di momen yang sangat-sangat dinanti ataupun juga momen inti kita pada sore hari ini. Di Republika ESG Now Award 2025 kita akan memulai untuk awardee yang pertama. Ibu dan Bapak tamu undangan inilah ESG Now Award 2025 Pilar Environment.
Dan itulah para pemenang dari Pilar Environment. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan dimohon kesediaan untuk dapat naik ke atas panggung. Pemenang kategori Eco Innovator Award PT Pertamina Persero, Bapak Robert Marcelino Feriza Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Diaga, dan Bapak Enjang Ramdhani. Mohon kesediaannya untuk dapat naik ke atas panggung, bersiap-siap untuk nama-nama pemenang peraih penghargaan. Selanjutnya, pemenang kategori Green Warrior Award PT BNI Persero Tbk, Bapak David Pirzada, Direktur Risk Management BNI. Diwakili oleh Bapak Rendra dan Bapak M. Saroni. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, disilakan untuk para peraih penghargaan untuk langsung naik ke atas panggung. Selanjutnya pemenang kategori Sustainable Agriculture Champion PT Pupuk Indonesia Persero, Ibu Heni Eka Mardianti, Vice President Pengelolaan TJSL PT Pupuk Indonesia Persero dan perwakilan kelompok Tani Hadakewa. Dan untuk kesempatan kali ini kami memohon kesediaan untuk dapat menyerahkan trofi kepada yang terhormat Bapak Zulkifli Hasan ya, untuk dapat naik ke atas panggung menyerahkan trofi penghargaan dan juga tentunya didampingi oleh Bapak Andi Muhyiddin selaku pemimpin redaksi Republika. Dimohon kesediaannya. Baik, dan dimohon juga kesediaannya Bapak Rangga, Direktur Utama Republika, untuk dapat mendampingi Bapak Zulkifli Hasan untuk dapat menyerahkan trofi dan piagam penghargaan. Baik, telah hadir juga di tengah-tengah kita sore hari ini Komdiji, ada Ibu Mutia yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Selamat sore Ibu Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang sudah hadir. Ya, baik. Inilah dia peraih penghargaan Pilar Environment. Ya. Sekali lagi selamat untuk para peraih penghargaan Republika ESG Now Award 2025 Pilar Environment. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu? Baik. Ya, silakan. Ya. Baik. Untuk silakan selanjutnya. Dan tentunya sekali lagi diserahkan oleh Bapak Zulkifli Hasan dan juga didampingi oleh Bapak Rangga yang diwakili tentunya Direktur Utama Republika. Ya, baik. Baik. Singkat saja 321 321. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Kami ucapkan selamat untuk pemenang dari Pilar Environment dan terima kasih atas kesediaannya Bapak Zulkifli Hasan dan juga Mas. Baik. Baik, Mas Rangga dimohon untuk tetap berada di tempat ya karena kita akan
melanjutkan menyerahkan trofi dan juga piagam. Selanjutnya, masih dalam kategori awarding Pilar Environment, Renewable Energy Pioneer PT PLN Nusa Daya, Bapak Feby Joko Priharto, Direktur Utama PLN Nusa Daya. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Kemudian Sustainable Operation Initiative PT Jam Krindo, Bapak Abdul Bari, PLT Direktur Utama PT Jam Krindo. Baik, untuk nama yang sudah disebutkan Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat naik ke atas panggung. Ya. Baik, dan untuk kesempatan ini kami turut mengundang Bapak Edi Suparno selaku Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Dimohon kesediaan untuk dapat menyerahkan trofi dan juga piagam penghargaan. Dan tentunya juga masih didampingi oleh Bapak Rangga, Direktur Utama Republika. Baik, diserahkan trofi penghargaan terlebih dahulu dan langsung disusul dengan piagam award. Ya, selanjutnya piagam penghargaan tentunya di Republika ESG Now Awards 2025. Baik, dan inilah dia sekali lagi ke seluruh penerima penghargaan pada Pilar Environment. Selanjutnya penyerahan trofi. Ya, baik. Baik. Ya, baik. Luar biasa kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan pada Pilar Environment atau awarding kita yang pertama. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada pemenang kategori Eco Innovator Award PT Pertamina Persero. Kemudian juga pemenang kategori Green Warrior Award PT BNI Persero Tbk. Pemenang kategori Sustainable Agriculture Champion PT Pupuk Indonesia Persero, Renewable Energy Pioneer PT PLN Nusa Daya, dan Sustainable Operation Initiative PT Jam Krindo. Baiklah hadirin yang terhormat. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat sore dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Dan tentunya kita masih akan ada awarding dua kategori lagi Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama awarding Pilar Environment. Dan tentunya kita masih ada awarding kedua pilar lainnya yaitu untuk social dan juga governance ya. Baik, yes. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau begitu nanti boleh untuk sesi berfoto akan ada ya. Baiklah, dan tentunya juga untuk itu
Semua hadirin dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan untuk melanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini sejenak, mari bersama-sama ya, sebentar. Dan tentunya ini juga yang sangat-sangat kita tunggu Bapak dan Ibu ya. Langsung saja kita akan menyimak, ini dia Leaders Insight yang kedua. Bersama-sama kita undang dan mendengar insight dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Mutia Hafid, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Wakil Mensos Pak Agus Jabo Priyono, kemudian Wakil Kepala BPBUMN Bapak Teddy Barata, yang punya hajatan hari ini, Pemret Republika Bapak Andi Muhyiddin, Dirut Republika Bapak Rangga Danu, Dirut Mahaka Bapak Roni Sugiada, dan tentu Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini. Saya akan memulai dengan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Republika atas penyelenggaraan ESG Now Awards 2025. Ini topik yang mungkin tidak terlalu atau belum terlalu banyak dipilih oleh media-media. Dan topik ini kami nilai komitmen dari Republika untuk menghargai best practices dalam penerapan environmental, social, and governance atau ESG di Indonesia. Kita semua memahami bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pertumbuhan yang kita kejar harus berkelanjutan, harus inklusif, dan juga bertanggung jawab. Prinsip ESG menjadi pedoman penting untuk memastikan bahwa setiap langkah, setiap bentuk, setiap jengkal dari pembangunan di Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kepedulian terhadap lingkungan, keadilan terhadap sosial, dan tata kelola yang transparan dan juga akuntabel. Nah, kalau kita lihat dari sisi transformasi digital, dalam prinsip ESG, transformasi digital memiliki peran yang amat strategis. Digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, digitalisasi bukan hanya berarti inovasi teknologi, tapi lebih dari itu ia adalah mesin penggerak perubahan yang dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, mempercepat transisi menuju perkuatan keadilan sosial dan pemerataan, serta memastikan tata kelola berjalan dengan transparan dan juga akuntabel. Dengan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kita bisa memantau emisi karbon misalnya secara real time dari pabrik hingga rantai pasok. Dengan big data dan kecerdasan buatan AI misalnya, kita dapat prediksi dampak lingkungan dari setiap kebijakan pembangunan ataupun keputusan bisnis sebelum kita terapkan. Dengan blockchain misalnya, kita dapat memastikan rantai pasok yang lebih transparan, yang lebih etis dari sumber bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Teknologi digital juga membuka peluang inklusi sosial yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Melalui platform digital, program pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau hingga ke pelosok negeri. Demikian pula dengan akses pembiayaan mikro, pelatihan keterampilan, pemasaran produk lokal, kita bisa lakukan kini hanya dari genggaman HP, dari genggaman tangan kita, sampai ke ibu rumah tangga di desa-desa. Namun demikian, keberhasilan ESG tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologi, tapi juga seberapa dalam ia menyentuh setiap hati masyarakat Indonesia. Disinilah peran komunikasi selain digitalisasi menjadi juga sangat penting. Karena keberlanjutan yang kita lakukan tidak cukup hanya dilakukan, ia juga harus diceritakan dari mulut ke mulut, atau karena ini di Republika dari media ke media,
Kita perlu membangun narasi yang kuat agar masyarakat ikut memahami, ikut percaya, tergerak, dan pada ujungnya ikut terlibat. Karena tidak ada pembangunan yang berarti tanpa pelibatan masyarakat. Narasi bukan hanya berbicara tentang angka emisi atau laporan keuangan, tapi juga tentang perubahan hidup nyata yang telah diupayakan bersama. Misalnya tentang sebuah desa yang kini memiliki listrik bersih, ataupun tentang nelayan yang ekonominya tumbuh karena adanya ekowisata, atau tentang perempuan yang kini juga ikut berdaya karena akses modal dan literasi digital. Hadirin yang saya hormati, untuk tidak berpanjang kata karena saya yakin awardee setelah ini juga sudah tidak sabar. Pada akhirnya saya kembali menyampaikan penghargaan kami dari Kementerian Komdiji setinggi-tingginya kepada para penerima ESG Now Awards 2025. Semoga keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan masing-masing institusi atau perusahaan, tapi jadi kebanggaan bagi semua, inspirasi bagi orang banyak, bagi perusahaan banyak, komunitas lain, serta institusi lain untuk menempatkan ESG sebagai bagian dan budaya kerja, serta strategi jangka panjang. Izinkan saya menutup dengan satu refleksi, sejarah selalu mencatat peradaban bukan dari kekayaannya, tapi dari warisan yang ditinggalkannya. Dan warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan kepada generasi mendatang bukan gedung pencangkar langit saja, atau pertumbuhan ekonomi 2 digit saja, melainkan bumi yang layak dihuni, masyarakat yang berdaya, dan tentu sistem yang adil untuk semuanya. Terima kasih. Kami tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali untuk sambutan dan juga penutupan yang sangat apik. Terima kasih sekali lagi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang terhormat Ibu Mutia Hafid. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya juga kita akan masuk ke momen yang sangat-sangat spesial dan juga kita tunggu-tunggu. Yaitu di Republika ESG Now Awards 2025 kita akan masuk ke awarding selanjutnya. Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, inilah ESG Now Awards 2025 Pilar Sosial.
Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu, itu dia peraih penghargaan untuk pilar sosial. Maka dari itu saya mohon kesediaannya satu persatu untuk dapat naik ke atas panggung. Yang pertama pemenang kategori Community Empowerment Hero atau Hero PT PLN Indonesia Power. Kami persilakan perwakilan untuk dapat maju. Dan untuk rekan-rekan media dimohon untuk tidak lalu lalang di depan panggung dan juga dimohon untuk mengambil spot di sisi sebelah kanan saya, berarti sebelah kiri Bapak dan Ibu ya. Baik, sekali lagi untuk pemenang kategori Community Empowerment Hero PT PLN Indonesia Power. Kami silakan untuk dapat naik. Ya, silahkan. Dan saya mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan trofi Ibu Mutia Hafid selaku Menteri Kamdiji Republik Indonesia. Dan tentunya juga yang akan menyerahkan piagam penghargaan yang akan mendampingi Dirut dari Republika Bapak Rangga Danu, disilakan. Baik, ini dia untuk pemenang kategori Community Empowerment Hero PT PLN Indonesia Power. Ya, boleh sedikit ke tengah. Ya, baik. Baik. Ibu Mutia dan juga Bapak Rangga dimohon untuk tetap berada di atas panggung untuk menyerahkan ke peraih penghargaan selanjutnya. Terima kasih dan selamat kami ucapkan. Dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya pemenang kategori Education for All Advocate PT Astra Agro Lestari TBK Bapak Arief Catur Irawan, Chief Operation Officer Astra Agro Lestari, dan Ibu Opi, kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Masih dari pilar sosial di Republika ESG Now Award 2025. Dan tentunya trofi akan diserahkan oleh Ibu Mutia Hafid, Menteri Kamdiji Republik Indonesia. Selamat kepada PT Astra Agro Lestari TBK. Dan juga tentunya piagam penghargaan yang diserahkan oleh Dirut Republika Bapak Rangga Danu. Baik. Kami ucapkan selamat kepada peraih penghargaan dan selanjutnya pemenang kategori Health and Wellbeing Champion PT Prodia Widya Husada TBK, Ibu Marina Eka Amalia, AVP Legal, Corporate Secretary and Investor Relations Prodia. Dan juga Ibu Yola Sagia, Ketua Indonesia Rare Disorder. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Luar biasa sekali. Baik, boleh untuk nama yang sudah disebutkan dapat naik ke atas panggung. Ibu Marina Eka Amalia dan Ibu Yola Sagia. Baik. Untuk hal ini akan diwakili oleh Ibu Dewi Mulyati selaku Presiden Direktur Prodia Widya Husada TBK. Baik, dan tentunya juga masih diserahkan trofi penghargaan dari Republika ESG Now Award 2025. Selamat kami ucapkan kepada pemenang awarding Pilar Sosial
Luar biasa, selamat. Cukup? Luar biasa, terima kasih atas kesediaannya Ibu Mutia Hafid selaku Menteri Komdiji Republik Indonesia. Dan juga kesediaannya terima kasih juga Bapak Rangga Danu. Bapak Rangga Danu mohon tetap berada di atas panggung. Ibu Mutia terima kasih atas kesediaannya. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, pemenang kategori Empower Vulnerable Community PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bapak Bob Tiasika Ananta, Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Dan tentunya juga dengan perwakilan kelompok nelayan mandiri Berkah Bersama yang juga turut hadir, kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Ibu Rima, baik, luar biasa. Dan kami mohon kesediaannya untuk dapat menyerahkan trofi dan piagam Bapak Agus Jabo Priyodo selaku Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Bapak Agus Jabo, apakah masih bersama kami Bapak Agus Jabo? Ya, silahkan Bapak, dimohon kesediaannya untuk dapat memberikan trofi. Dan tentunya juga piagam penghargaan masih akan diberikan oleh Bapak Rangga Danu, Direktur Utama Republika. Ya, baik. Ya, luar biasa, inilah dia pemenang kategori Empower Vulnerable Community. Selamat kami ucapkan dan disilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Bapak izin untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Agus Jabo berada di atas panggung, Pak dimohon tetap ya. Selanjutnya pemenang kategori Women Empowerment Pioneer PT Bank BTPN Syariah Tbk, Ibu Hafdia Safira, Quality Assurance Funding and Operations Head PT BTPN Syariah. Baik. Dan tentunya juga masih diserahkan oleh Bapak Agus Jabo Priyono selaku Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia dan Bapak Rangga Danu. Luar biasa. Selamat kepada Bank BTPN Syariah Tbk. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya pemenang Social Impact Catalyst. Selamat untuk Jarum Foundation kepada Bapak Victor Rahmat Hartono, Presiden Direktur Jarum Foundation. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Luar biasa sekali juga kami ucapkan terima kasih Bapak telah hadir tentunya di kegiatan kita pada sore hari ini. Dan masih akan diserahkan oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Agus Jabo Priyono berupa trofi penghargaan untuk Jarum Foundation. Dan untuk piagam penghargaan yang diserahkan oleh Direktur Utama Republika Bapak Rangga Danu. Baik, kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Victor yang telah hadir di Hotel Borobudur, Jakarta. Tentunya di acara Republika ESG Now Award 2025 dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Baiklah, luar biasa sekali, semakin sore semakin hangat Bapak dan Ibu. Jangan kemana-mana terlebih dahulu.
Karena kita masih ada satu pilar kategori lagi yang akan kita umumkan bersama. Dan untuk menambah semangat sore hari ini, mari kita nikmati penampilan yang memadukan keindahan musik dan budaya bangsa. Tarian Wonderland Indonesia. Nusantaraku, negeri indah nan jaya, negeri jamrut katulistiwa, berdiri di atas buayan ibu pertiwi, memeluk erat Pancasila sebagai jati diri. Ini bangsa kita, ini negeri kita, ini kebudayaan kita. Kita hidup, kita dewasa dalam negeri Nirmala ini. Hongke 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 riro, hongke jombe jombe riro, hongke 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 riro, hongke jombe jombe riro.
Memang Jogja kotaku tercinta. Wonderful Indonesia. Luar biasa sekali. Baiklah Bapak dan Ibu, bagaimana, masih semangat? Terima kasih teman-teman dari Wonderful Indonesia yang membawakan beragam macam kebudayaan lewat tarian yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita akan melanjutkan ke sesi penghargaan terakhir di Republika ESG Now Award 2025. Inilah dia kategori Pilar Governance.
Baik, luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada seluruh penerima penghargaan tentunya yang akan saya panggilkan satu persatu sekali lagi. Untuk pemenang Green Initiative Kolaborator Hotel Borobudur Jakarta, Ibu Angie Ayuning Tias, General Manager Hotel Borobudur Jakarta, dan Bapak Roni Leonard, Ketua Umum Arta Graha Peduli. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Terima kasih juga telah memberikan ruang dan juga tempat dari terselenggaranya acara Republika ESG Now Awards 2025 ini. Untuk kategori Awarding Pilar Governance, yaitu kategori kita yang terakhir, kami silakan untuk dapat mengambil posisi. Baik, dan untuk Pilar Governance, kami mohon kesediaannya untuk dapat menyerahkan piagam dan juga trofi. Bapak Teddy Barata selaku Wakil BP BUMN, kami silakan. Dan tentunya juga didampingi oleh pemimpin redaksi Republika, Bapak Andi Muhyiddin. Luar biasa sekali, ini dia pemenang Green Initiative Kolaborator Hotel Borobudur Jakarta. Ya, luar biasa sekali tentunya. Inilah dia untuk kategori Pilar Governance atau tata kelola. Baik, luar biasa sekali rekan-rekan media ya. Selamat kami ucapkan untuk Hotel Borobudur Jakarta. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Izin Bapak Teddy dan juga Bapak Andi dimohon untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya pemenang People Capacity Expander PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Kepada Bapak Kevin He, Presiden Direktur PT IWIP, yang mana untuk hal ini diwakili oleh Bapak Suryo Sejati. Dan tentunya juga mengundang Ibu Roslina Sangaji, General Manager PT IWIP. Kami silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Dan tentunya masih akan diserahkan oleh Wakil BP BUMN, Bapak Teddy Barata, dan juga sertifikat piagam penghargaan dan diberikan oleh pemimpin redaksi Republika, Bapak Andi Muhyiddin. Baik, dimohon untuk nanti turunnya ke sisi sebelah kanan Bapak Ibu ya. Ke tangga sebelah kanan Bapak dan Ibu. Sekali lagi ini dia pemenang People Capacity Expander PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. Baik, dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk ke sisi sebelah kanan Bapak dan Ibu. Iya. Dan selanjutnya pemenang Digital Inclusion Pioneer PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Bapak Arif Swasono selaku Senior Manager Social Responsibility Telkom Indonesia, dan Ibu Vivi, Ketua Kader Posyandu. Disilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Ya, silakan Pak. Baik. Tentunya selamat untuk pemenang Digital Inclusion Pioneer PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Bapak Arif Swasono, Senior Manager Social Responsibility Telkom Indonesia, dan masih diserahkan oleh Bapak Teddy Barata selaku Wakil BP BUMN, dan tentunya juga diserahkan oleh Bapak Andi Muhyiddin selaku pemimpin redaksi Republika. Baik, dan setelah ini dimohon kesediaannya untuk seluruh penerima penghargaan untuk dapat naik ke atas panggung dan melakukan sesi foto bersama. Baik, Bapak Teddy dan juga Bapak Andi Muhyiddin dimohon untuk tetap berada di tempat Bapak ya. Untuk semua kategori pemenang dari Republika ESG Now Awards 2025, dimohon kesediaannya untuk dapat bangkit berdiri dan juga maju ke depan.
dan juga mengambil posisi di atas panggung karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan tentunya juga kami silakan kepada tamu VIP, para Bapak Ibu Menteri apabila masih berada di tempat, dan terkhususkan untuk para pemenang dan juga lokal warrior yang sudah sangat luar biasa sekali. Boleh silakan, ayo Bapak Ibu, yuk kita abadikan bersama. Apabila masih ada semua pemenang-pemenangnya, boleh langsung dapat maju ke depan dan naik ke atas panggung dengan membawa trofi dan juga pelakat penghargaannya hari ini. Silakan. Silakan Pak. Baik. Boleh yang ada meja yang ada di belakang, Bapak Ibu para peraih penghargaan, apabila masih berada di ballroom atau yang berada di luar ballroom, mungkin boleh untuk merapat kembali ke dalam ruangan acara. Karena momen ini tentunya sangat-sangat disayangkan sekali untuk kita lewatkan. Mari bersama-sama kita berfoto untuk mengabadikan momen yang dipersembahkan oleh Republika ESG Now Awards 2025. Boleh, silakan. Ya. Baik, sembari masih menunggu peraih penghargaan yang lain, mungkin boleh silakan Ibu, Bapak yang masih berada di luar acara, ruangan acara. Disilakan. Baik, ini adalah wajah-wajah luar biasa yang tentunya membawa pulang, memboyong pulang trofi dan juga piagam penghargaan yang dipersembahkan oleh Republika ESG Now Award 2025. Baik, masih ada Bapak dan Ibu? Boleh, satu lagi. Bagaimana Bapak Ibu teman-teman media, apakah sudah balance? Ya, baik. Sekejap kita akan atur terlebih dahulu oleh rekan-rekan dari IO. Ya. Baik, Bapak Ibu boleh diangkat trofi kebanggaannya dan juga piagam kebanggaannya. Dan pandangan semua, lihat ke rekan-rekan media. Pandangan ke kamera, hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sekali lagi pandangan ke kamera. Republika ESG Now Awards 2025. Berikan senyuman yang paling indah dan paling manis Bapak dan Ibu. Wow, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para peraih penghargaan Republika ESG Now Awards 2025. Wow, luar biasa sekali. Baik. Terima kasih atas kesediaannya, Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Wow, luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan untuk Republika ESG Now Awards 2025. Baiklah, Bapak dan Ibu, jangan kemana-mana terlebih dahulu. Karena setelah ini juga kita masih ada hiburan ya, yang masih akan kami suguhkan untuk Bapak Ibu hadirin semua. Bersama-sama mari kita saksikan kekayaan budaya Indonesia. Baiklah, melalui tarian yang sangat luar biasa, inilah tarian Wonderland.
Baiklah Bapak Ibu tamu undangan, sampailah kita di akhir acara ESG Now Awards 2025 dan tentunya mewakili Republika, kami mohon maaf jika ada kekurangan selama terselenggaranya acara untuk hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan acara ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendaftarkan diri mengikuti ESG Now Awards 2025. Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Mengucapkan selamat untuk seluruh peraih penghargaan dan tentunya Republika berkomitmen untuk terus membumikan penerapan ESG untuk Indonesia yang semakin baik. Terima kasih dan sampai jumpa di ESG Now Award 2025. Saya Michi Kopara di Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya penghubungan awal-awal. Bapak Ibu semuanya kami persilakan untuk dapat menikmati santap malam spesial dari salah satu peraih penghargaan kita dari Hotel Borobudur Jakarta. Jadi Bapak Ibu juga kami persilakan untuk dapat mengambil kotak trofi yang tersedia di meja registrasi ya, kotak trofi yang ada di meja registrasi dan kami silakan untuk dapat santap malam ataupun juga santap malam ya, santap sore dan dinabel di santap malam. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu jangan pulang dulu, makan dulu. Sudah kami siapkan hidangan spesial malam hari ini untuk Bapak Ibu semua ya. Enjoy.